Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya jadi untuk belajar di mata kuliah perpajakan. Jadi hari ini kita akan mencoba mempelajari memahami konsep dari pajak bumi dan bangunan serta BPHTB. Nah, jadi untuk belajar ini sebenarnya apa sih itu pajak bumi dan bangunan? Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi terkait dengan di konsep PBB itu sendiri. Jadi konsep dari pajak bumi dan bangunan. Jadi PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Jadi tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Jadi pajak bumi dan bangunan itu sudah ada undang-undangnya. Jadi setiap orang yang nanti menjadi subjek dan objek pajak dikenakan oleh PBB. Jadi PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti umumnya. Jadi pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi ataupun tanah dan atau bangunan. Berarti keduanya, jadi bumi dan ada bangunannya. Keadaan subjeknya, nanti siapa yang bayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Jadi siapa yang membayar itu tidak menentukan kaitan dengan besarnya berapa pajak yang dibebankan. Objek pajak PBB objek pajak dari pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Jadi objeknya adalah bumi dan atau bangunan. Jadi bisa buminya saja, bisa bangunan saja, bisa keduanya. Jadi bumi itu merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Jadi permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contohnya sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain. Sedangkan bangunan itu sendiri konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap jadi pada tanah atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, kemudian losmen dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Itu menjadi masuk dari bangunan itu sendiri. Kemudian objek dari pajak bumi bangunan yang dikecualikan. Jadi ini yang dikecualikan. Yang pertama adalah digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan seperti pesantren, masjid, gereja, tanah wakaf, rumah sakit umum, sekolah atau madrasah, panti asuhan, candi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jadi objek pajak bumi dan bangunan yang dikecualikan adalah digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan seperti museum. Merupakan yang ketiga adalah merupakan hutan lindung, swaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik secara pasif. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
itu adalah objek dari pajak bumi dan bangunan yang dikecualikan. Jadi subjek dari pajak bumi dan bangunan itu sendiri adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi yang menjadi subjek dari pajak bumi dan bangunan ini adalah satu, ya, perlu diingat garis besarnya adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, ya, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Itu adalah subjek dari PBB. Sedangkan dasar pengenaan pajaknya, jadi dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual objek pajak. Jadi untuk mengenakan berapa sih PBB atau pajak bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap wajib pajak adalah sesuai dengan nilai jual objek pajak. Jadi nilai jual objek pajak itu ditetapkan setiap 3 tahun, ya, oleh Menteri Keuangan. Kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua adalah perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga adalah nilai perolehan baru, dan yang keempat adalah penentuan nilai jual objek pengganti. Itu adalah merupakan dasar pengenaan dari pajaknya, dari pajak bumi dan bangunan. Nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak atau NJOP-TKP, ya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, NJOP-TKP. Jadi NJOP-TKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Jadi kalau di wajib pajak pribadi itu namanya adalah PTKP, ya, penghasilan tidak kena pajak. Tapi kalau di dalam kaitannya PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah NJOP-TKP. Jadi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Sedangkan berapa sih besarnya NJOP-TKP? Jadi besarnya NJOP-TKP adalah 8 juta dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Jadi setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali, ya, 1 kali dalam 1 tahun pajak. Jadi apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP-TKP hanya 1 objek pajak. Ingat, ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki beberapa, ya, objek pajak, jadi beberapa misalnya tanah atau bangunan, tapi yang mendapatkan, ya, pengurangan NJOP-TKP itu hanya 1, ya, hanya 1 objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Jadi ini seperti contohnya. Jadi NJOP-TKP untuk DKI mulai tahun 2001 itu adalah 10 juta. Ini berdasarkan NJOP-TKP ini berdasarkan masing-masing, ya, perdati, ya, perdati 2. Bagaimana dasar penghitungannya untuk pajak bumi dan bangunan, ya? Bagaimana untuk menghitung, ya, besarnya pajak bumi dan bangunan? Jadi dasar penghitungan dari pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual kena pajak atau NJKP, ya. Besarnya NJKP adalah 1, ya, 40% untuk objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perorangan dan NJOP nilai jual objek pajaknya sama atau lebih dari 1 miliar, ya, ya, dan tidak dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh PNS, ABRI, dan para pensiunan, termasuk janda, duda yang berpenghasilan semata-mata dari gaji atau uang pensiun. Yang kedua adalah 20% untuk objek pajak lainnya. Sedangkan berapa tarif PBB itu sendiri? Jadi
Untuk menghitung dari pajak bumi dan bangunan, tarif dari pajak bumi dan bangunan adalah 0,5%. Ya, sedangkan itu tarifnya. Terus untuk menghitungnya adalah penghitungan dari pajak bumi dan bangunan adalah tarif dikalikan dengan nilai jual ya, kena pajak atau NJKP. Itu adalah untuk penghitungan dari PBB itu sendiri. Kapan ya saat terutangnya ya serta tempat yang menentukan pajak terutang. Jadi yang pertama tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim, jadi 12 bulan. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Nah, itu adalah saat terutangnya. Jadi contohnya, subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi ya, dan atau bangunan milik orang lain bernama B, bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang, bukan karena perjanjian, maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Yang kedua, suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Yang ketiga adalah subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Yang perlu diingat di sini adalah penunjukan sebagai wajib pajak ini dilakukan oleh Ditjen Pajak, bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Jadi contoh soalnya, jadi ini bagaimana untuk menghitung dari PBB itu sendiri. Contoh soalnya, dasar pengenaan pajak. Ya, yang pertama, seorang wajib pajak hanya mempunyai objek pajak berupa bumi dengan data sebagai berikut. Yang pertama, NJOP buminya 3 juta. Ya, NJOP TKP nilai jual objek pajak tidak kena pajak 8 juta. Maka dia tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kemudian wajib pajak mempunyai 2 objek pajak bumi dan bangunan masing-masing di desa A dan desa B. Nah, jadi desa A NJOP buminya 8 juta. Ya, kemudian NJOP bangunannya 5 juta. Ya, maka NJOP sebagai dasar pengenaan pajak DPP-nya adalah 13 juta. Nah, kemudian NJOP TKP ini pengurangnya adalah 8 juta. Maka NJOP untuk menghitung pajaknya adalah sebesar 5 juta. Ini di desa A. Kemudian di desa B, NJOP bumi ya 5 juta, kemudian bangunannya adalah 3 juta. Jadi total DPP-nya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak adalah 8 juta. Jadi NJOP PTKP-nya jadi sudah tidak ada lagi karena hanya 1 kali ya. Kemudian untuk NJOP ya penghitungan pajak sebesar 8 juta. Nah, ini jika memiliki 2 objek pajak bumi dan bangunan. Nah, demikian penjelasan singkat terkait dengan di pajak bumi dan bangunan beserta contoh jadi untuk penghitungan dari pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Nah, saya ucapkan jadi selanjutnya adalah kita nanti akan menghitung yang namanya BPHTB. Seperti apa BPHTB? Ya, silakan nanti kita tonton untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.